Itu makanya saya bilang ya, mau diajukan saksi ini sekarang saya nggak begitu khawatir. Saya misalkan nanti kok kalah, kemudian kok polisi kemudian malu, enggak. Di sini saya tidak ada masalah memalukan institusi dan sebagainya. Ini barang sudah terjadi kan, sudah semua orang menuduh bahwa kita itu curang. Buktikanlah sekarang dengan hukum yang berlaku gitu. Jadi untuk itu tadi mau saksi berapa Dede ngaku kok dulu kan mana yang dianut, saya nggak care itu. Jadi saya yang paling nggak seneng itu karena di medsos ribut-ribut, kemudian tiap hari cuma mencemooh polisi, Rudiana dan sebagainya, sanggahan dari sini pakai teriak-teriak dan sebagainya. Itu saya pikir itu nggak bagus lah untuk negara hukum seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Apa yang disampaikan oleh penasihat Kapolri ini, Bapak Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, cukup begitu mengganggu bagi saya dan mungkin beberapa pihak yang juga menyimak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto ini. Titik poinnya adalah apa yang disampaikan oleh Dede terkait dengan keterangan yang disampaikan pada tahun 2016 yang lalu, saat ini disampaikan kembali oleh Dede bahwa yang disampaikan keterangannya pada waktu tahun 2016 yang lalu adalah palsu, tidak benar. Ditambah lagi bahwa diarahkan oleh Ibtu Rudiana pada saat itu. Bagi penasihat Kapolri, Pak Arianto ini tidak begitu penting. Bahasanya saya tidak care, katanya. Begitu mengejutkan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto dengan narasi bahasa bahwa saya tidak care munculnya Dede, kemudian dengan inti apapun yang disampaikan oleh Dede, baginya tidak care. Padahal kasus ini bukan kasus main-main, sobat sekalian. Banyak yang menunggu, semua pihak termasuk rakyat Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Vina dan Eki ini. Presiden juga sudah memberikan atensi langsung untuk betul-betul mengungkap kasus ini secara terbuka dan transparan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas, sebenarnya kasus ini bisa diselesaikan di internal kepolisian. Akhirnya saya teringat Kompolnas yang disampaikan oleh Ketua Harian Bapak Beni Mamuto bahwa ketika ditanya oleh presenter apakah ada keterlibatan dari Ibtu Rudiana, intimidasi dan sebagainya, apa yang dijawab oleh Kompolnas bahwa pada saat dikonfirmasi kepada petugas di internal waktu itu yang melakukan pengawasan, pemeriksaan kepada Ibtu Rudiana bahwa belum dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Ini yang menjadi tanda tanya besar sebetulnya. Seharusnya pihak Polri melalui internal pengawas sudah melakukan sedalam mungkin tentang titik terang, titik temu terkait dengan kasus ini. Sudah jelas bahwa Ibtu Rudiana sudah menjadi titik poin apakah benar yang disampaikan laporan Ibtu Rudiana. Jika benar, seharusnya itu juga sudah dilakukan konfirmasi terkait sumber dari mana yang didapat oleh Ibtu Rudiana. Tidak begitu pentingkah munculnya seorang Dede yang menyampaikan bahwa pada saat tahun 2016 lalu memberikan kesaksiannya di hadapan polisi pada saat penyidik menanyakan apakah mengetahui dan sebagainya, dan kali ini Dede menyampaikan bahwa itu tidak benar. Bagi penasihat hukum Kapolri ini tidak begitu penting, tidak care bahasanya gitu. Tidak ada bentuk perhatian khusus munculnya Dede. Bagi kita semua melihat bahwa apa sih untungnya Dede menyampaikan kepada publik saat ini berbeda keterangannya pada saat tahun 2016 lalu. Terlepas dari yang bersangkutan sudah dilakukan dalam proses penyidikan waktu itu, disumpah dan sebagainya. Tetapi ini adalah yang perlu digarisbawahi, siapalah seorang Dede. Apa untungnya Dede ini muncul ke publik dan merubah keterangannya tahun 2016 lalu. Ini yang sebetulnya perlu menjadi pertanyaan besar bagi internal kepolisian untuk menjadi bahan penelusuran yang lebih mendalam, pemeriksaan yang lebih mendalam. Nah, ini juga menjadi bahan pertanyaan, baik mungkin dari saya sendiri dan mungkin dari para sahabat semua, bahwa Kompolnas ini juga menyampaikan bahwa belum dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang waktu itu ditangani begitu. Ini yang menjadi
persoalan besar kemudian sehingga dipertanyakan keberadaan internal kepolisian ini apakah betul-betul serius untuk menangani kasus Vina dan Eki ini, sobat sekalian. Mudah-mudahan yang sebentar lagi akan dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan laporan terhadap Ibtu Rudiana yang dilayangkan oleh kuasa hukum dari terpidana, mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk betul-betul melakukan pemeriksaan yang transparan, terbuka, dan seadil-adilnya, sobat sekalian. Mari kita terus kawal kasus Vina dan Eki ini, semoga bisa segera terbongkar apa yang menjadi motif sebenarnya kasus Vina dan Eki ini, sobat sekalian. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.